Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Merupakan satu berkat bagi kita semua untuk bisa beribadah pada hari Minggu tanggal 17 ini di bulan Juni. Tentu kami baru melewati 25 tahun pernikahan ini karena anugerah Tuhan, dan terima kasih ucapan selamat yang begitu banyak kami terima. Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang ada di Brastagi dan terus kuat di tengah-tengah pandemik ini, di mana kita harus terus belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan salam dari Pastor Ban Hui yang akan menyampaikan kepada kita semua. Mari kita dengar. Good morning, Gereja Elim Kairos. Very nice to be able to share this simple greeting to you. Hai, selamat pagi untuk kita semua. Jemaat Gereja Elim Kairos adalah hal yang baik untuk menyampaikan hal yang sangat simpel ini. It's been a long time since I last share something to the church. Sudah terlalu lama sebenarnya saya membagikan sesuatu kepada gereja. And it needs a situation like this to be able to share something which I would trust will help you and encourage you. Saya percaya dalam situasi seperti ini, aku percaya akan mendorong dan memberikan semangat untuk kita semua. The verse that I had in mind for all of us here is Psalms 23 verse 1. Yaitu ayat yang ada di dalam pikiran saya adalah Mazmur 23 ayat 1. To remind you and I that the Lord, our God, is our great shepherd. Untuk mengingatkan kita kembali bahwa Gembala yang besar itu adalah Tuhan kita. And in Him we lack nothing. Di dalam Dia tidak kekurangan sesuatu apapun. So the Lord bless you, and really greetings from Salem Chapel, Singapore. Yaitu Tuhan memberkatimu, sungguh salam dari Gereja Salem Chapel, Singapura. Amen. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bawa salam dari Singapura. Sekali lagi, baik kita yang di Brastagi, Tanah Karo, dan juga bagi saudara-saudara yang ada di luar Brastagi. Dan tentu ini akan menjadi berkat bagi kita semua, baik itu di Jakarta maupun di Bandung, dan kemudian Malaysia, Singapura, dan Australia. Baik itu di Hong Kong, yaitu Endang. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Biarlah Tuhan hari ini kami kembali mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, dan mendengarkan suara-Mu. Biarlah Tuhan firman Tuhan dari Logos menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah kasih setia-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Dan kami mau muji Tuhan untuk hari ini. Dan kami mau katakan hari ini dijadikan oleh Tuhan. Karena itu kami akan bersuka cita di dalamnya. Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, mungkin kami sedang menghadapi begitu banyak tantangan. Tetapi ketika kami datang dan duduk di bawah kaki-Mu, maka Engkau selalu memberikan kami jalan keluar ya Tuhan. Baik dalam keluarga kami, baik dalam ekonomi kami, dan juga Tuhan, baik kami yang sedang melewati pergumulan, merasa kadang-kala dilukai, ditinggalkan, tetapi hari ini Engkau akan mendekap kami melalui pendengaran firman Tuhan, pujian yang sudah kami lakukan. Kami berdoa dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah 4 minggu kita membaca dari Injil Markus pasal yang keempat, pasal yang kelima. Tapi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Kalau saudara punya Alkitab, saudara boleh buka dan kita semua boleh mendengarkannya dan kita boleh diberkati oleh Tuhan. Saya akan bacakan bahwa di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang
Murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengarkan dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Judas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya atas mereka." Ayat ke-6. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Saudara-saudara, saya percaya sampai sedemikian kita membaca firman Tuhan dan kita akan membahasnya oleh pertolongan Roh Kudus dan kita boleh diberkati oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus dibesarkan di kota Nazaret. Dan saudara, tetapi kita harus tahu juga secara teologia bahwa Tuhan Yesus Kristus dilahirkan di Bethlehem. Nah, saudara-saudara, ketika Kristus besar di kota Nazaret dan hari ini dikatakan dia pulang ke kampungnya, kampung halamannya, atau istilahnya kita selalu katakan mudik atau juga pulang kampung. Ibu Bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mau sampaikan kepada kita semua tema daripada firman Tuhan yang hendak saya sampaikan kepada kita semua adalah seperti ini. Jangan menolak menurut pikiran kita. Dan saya percaya kita selalu melihat dari penampilan, kadangkala kita terjebak di sana. Manusia selalu melihat di luarnya, tapi Tuhan selalu melihat dalam hati manusia itu. Karena itu, siapapun saudara yang duduk di sini, jangan khawatir bahwa engkau akan ditolak oleh manusia. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak menolak kita. Tuhan, dia ada bersama dengan kita. Ibu Bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan, saya ada perumpamaan yang akan memberkati kehidupan kita. Pada satu hari ada diadakan seminar penghargaan dan pembinaan. Di situ diundang banyak orang untuk datang pada seminar itu. Ibu Bapa yang diberkati, ternyata saat seminar itu akan dimulai, tiba-tiba ada seorang wanita yang cantik dan pakaiannya mewah masuk. Dan hanya tinggal satu tempat duduk saja. Dari dia masuk, kemudian dia jalan, kemudian dia harus duduk dengan seorang wanita perempuan yang gemuk, saudara. Dan saudara-saudara, rasa dia duduk di sebelah wanita yang gemuk ini, dia rasa risih. Kemudian wanita yang gemuk ini suka goyangkan badannya. Kemudian dia nggak suka, dia protes dengan suara yang keras. "Aku tidak mau duduk di sini," dia katakan seperti itu. Kemudian saudara, kondisi dalam seminar itu akhirnya sepertinya riuh, saudara. Kemudian seorang laki-laki di belakang, seorang pria di belakang, dia sambil senyum. Kemudian dia menawarkan untuk bisa menukar tempat duduk. Dan perempuan ini, saudara, yang pakaiannya mewah ini, dengan segera dia mau pindah ke belakang. Kemudian pria ini duduk di sebelah wanita gemuk itu. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kemudian keluarlah pembicara seminar. Dia katakan, hari ini kita adakan surprise, ya, itu surprise, satu kejutan. Bahwa kita akan mendapatkan selembar cek dengan berisi $100.000 Amerika. Kemudian dia katakan gini, hanya satu cek, saudara boleh sekarang memeriksa di setiap kursi di bawah tempat duduk, maka saudara akan menemukan satu cek yang berisikan $100.000
US dollar atau uang kita 1 miliar 400 juta, saudara, seperti itu. Dan saudara, setiap mereka berdiri dan kemudian membalikkan kursinya, dan saudara tahu siapa yang mendapatkannya? Ternyata pria yang duduk di sebelah wanita gemuk ini, dia yang mendapatkan. Dia mendapatkan, kemudian semua terkejut. Dan saudara, setelah dia mendapatkan, wanita yang tadinya protes itu, akhirnya dia protes lagi. Dia katakan, ya itu kan tempat duduk saya, harusnya dikembalikan kepada saya. Tetap saja panitia penyelenggara seminar itu tidak memberikan kepada dia. Nah, ibu bapak saudara yang diberkati oleh Tuhan, akhirnya pria ini yang mendapatkan berkat yang begitu besar. Hari ini saya mau sampaikan kepada kita, sama halnya ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, bahwa kita harus belajar untuk menghormati orang lain. Ya, kalau kita baca dalam Alkitab, kalau kita bawa Alkitab hari ini, kita buka dulu di dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Di situ berkata seperti ini, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Saudara-saudara, kita perhatikan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengajarkan anak-anak untuk menghormati orang tua. Dan kemudian kita di gereja harus belajar untuk menghormati para pemimpin. Kemudian kita diajarkan untuk bisa artinya takut akan Tuhan di dalam hidup ini. Yang kemudian dikatakan, yang terakhir dikatakan, hormati raja-raja. Artinya kita menghormati presiden kita di Indonesia saat ini. Kita percaya bahwa dia dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, maka kita harus menghormati. Saya mau sampaikan kepada kita semua, ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan. Respect others is important. Bahwa menghormati orang lain itu adalah penting, saudara. Baru kita bisa diberkati oleh Tuhan. Kalau gereja mau bertumbuh, kita harus menghormati pemimpin kita. Kita percaya bahwa orang ini dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Kita terima firman itu. Kemudian saudara-saudara percaya bahwa hidup kita akan menjadi berbeda. Kalau saudara juga tidak mau menghormati, tidak mau gubris, saudara, apa yang Tuhan bicara, saudara seolah-olah menjadi apatis, saudara tidak memperhatikan apa yang Tuhan sedang katakan, apa yang Tuhan sedang bicarakan. Apalagi di kondisi pandemik ini, saudara mengeluh mungkin karena saudara ekonomi tidak baik, jualan saudara tidak baik, usaha saudara tidak baik. Tapi hari inilah saudara waktunya saudara harus mendengarkan di tengah-tengah pandemik ini. Apa yang Tuhan sedang bicara di dalam kehidupan kita. Itu yang penting bagi ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita selalu tersesat saudara oleh karena penampilan. Sama halnya saudara seperti wanita ini yang datang dan seolah-olah menganggap enteng apa yang harus dia dapatkan, akhirnya dia tidak dapatkan. Saudara-saudara, saya mau katakan Tuhan itu sangat memberkati orang yang rendah hati. Ketika kita belajar untuk rendah hati, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan saya mau sampaikan saudara, biasanya saudara, Tuhan itu memakai sesuatu yang berbeda di antara saudara, di antara manusia. Yaitu kalau manusia berpikir, oh harus ada penampilan, orang itu harus hebat. Tapi Tuhan tidak demikian. Perhatikan saudara firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Di sini dikatakan apa? Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Perhatikan saudara, sekali lagi Tuhan memilih. Kalau dunia ini menganggap rendah, menganggap enteng kepada orang itu, Tuhan memilih orang-orang seperti itu. Saya selalu punya pengalaman saudara. Selalu saya katakan, Jesus not need approval of man. Artinya Tuhan Yesus tidak perlu ada satu pembuktian daripada manusia. Dia tahu siapa diri dia.
Sama halnya saudara, ketika saudara percaya kepada Yesus, terima Tuhan Yesus, diurapi dengan Roh Kudus, saudara dikatakan menjadi anak Tuhan. Kemudian engkau memanggil Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Betapa hebatnya saudara ketika kita memiliki spirit seperti itu. Tuhan memberikan roh anaknya, dikatakan tinggal di dalam kehidupan kita. Kemudian kita menyebut, ya Aba, ya Bapa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya sekali saudara, ketika kita terus berjuang dan kemudian kita mengerti siapa diri kita, kita akan diberkati oleh Tuhan. Sekalipun ada orang yang tidak menganggap, tetapi engkau kuat doa, tetapi engkau kuat mencari Tuhan, engkau suka memenangkan jiwa, engkau suka untuk hal-hal yang rohani dalam hidup saudara, saudara pasti akan menjadi berbeda. Saudara tidak menantikan approval dari manusia, approval from the man, but you always depend on the approval of God. Karena Tuhan telah mengesahkan bahwa engkau adalah anaknya saudara. Karena engkau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita belajar untuk menghormati, kita diberkati oleh Tuhan. Misalnya saudara lihat di dalam Matius pasal 10 ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Saudara-saudara perhatikan bahwa ketika kita belajar menghormati, maka kita sendiri akan diberkati oleh Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, belajar untuk respect. Hari ini Kristus datang ke mana saudara? Ke kampung alamannya. Tetapi orang-orang yang ada di kampung itu tidak mau menghormati. Sebab apa? Kristus itu bertumbuh dalam keluarga yang sederhana. Dikatakan carpenter, keluarga tukang kayu saudara. Itu sepertinya tidak dihormati oleh orang-orang Yahudi, saudara. Nah, saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua, ketika kita lihat kembali apa kehebatan orang yang rendah hati. Firman Tuhan selalu katakan, Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi Ia mengasihani orang yang rendah hati. Ketika kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 5, di situ dikatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, saya berpikir saudara di sini kita harus tahu selalu menjaga hati, selalu merendahkan diri. Saudara, kita kelihatannya tidak sombong, tetapi saudara, saya mau katakan, kalau orang-orang yang berjalan selalu dengan emosional, selalu minta perhatian, selalu tersinggung, selalu luka hati, ini saudara saya mau katakan, ini ada kesombongan saudara. Saya belajar saudara, jadi hamba Tuhan itu ternyata nggak gampang. Kadangkala ada yang melukai hati kita. Kita pikir ya nunggulah supaya dia bisa mengatakan, Papa sorry ya, aku salah. Ternyata enggak juga saudara. Merasa enggak ada apa-apanya. Merasa sudah benar saudara. Tapi saudara, firman Tuhan mengajarkan yang berbeda. Kita harus bisa mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Kadangkala setelah beberapa lama saya akan mulai menulis, halo apa kabar, seperti itu. Saudara, kadangkala saya mau katakan kita sebagai jemaat menguji apa juga saudara, kadangkala gembala atau juga pemimpin, mungkin bisa jadi saudara. Apakah kita diperhatikan atau tidak saudara. Dan saya dengan segala kerendahan hati kadangkala menulis, menelpon saudara. Akhirnya saudara ini membawa berkat saudara. Ketika saya mulai merendahkan diri, mulai memperhatikan saudara keadaan rohani seseorang, akhirnya mereka mulai bertumbuh saudara. Pendeta memperhatikan. Oh, aku diperhatikan. Seperti itu. Saudara-saudara, saya mau sampaikan, kalau kita sebagai pelayan Tuhan, kita sombong, habislah kita saudara. Tapi kalau kita pelayan Tuhan, kita terus merendahkan diri,
tanpa memikirkan siapa diri kita. Cukup Tuhan saja berpikir, siapa saya, itu cukup saudara. Dan ketika saudara mempertahankan hal ini, maka saudara akan lihat buahnya. Alkitab katakan, jangan sesat. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Tidak mungkin saudara menanam padi, hasilnya mangga. Tidak mungkin saudara. Itu dikatakan oleh Alkitab. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita tetap berbuat baik. Kita menabur yang baik dalam kondisi pandemi ini, dalam COVID-19 ini. Saudara akan melihat berkat Tuhan. Saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Jangan sampai saudara menunggu untuk orang lain minta maaf, baru saudara mau bicara. Kadang-kala saudara anggap biasa saja. Saudara ngomong kepada orang-orang tertentu, karena Alkitab mengajarkan kepada kita, Lord forgive me as I forgive others. Tuhan ampuni aku seperti aku mengampuni orang lain. Ini yang perlu saudara dalam kehidupan kita. Ketika kita belajar seperti ini, maka kita akan diberkati. Bahkan banyak orang akan melihat bahwa kita ini berbeda dengan orang lain. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita melihat orang kampung di Nazaret, mereka memperhatikan sesuatu yang berbeda, saudara. Ketika kita lihat pada ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, mereka salut, saudara, melihat kuasa Tuhan, mereka pengajaran yang diurapi, ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tapi saudara, mereka memperhatikan dari sisi yang lain. Saudara perhatikan, mereka menyebut seperti ini. Saudara perhatikan ayat 3. Bukankah ia tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Judas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Perhatikan saudara, mereka bilang, bukankah Yesus itu tukang kayu? Saudaranya ada bersama dengan kita. Baik itu Yoses, Yakobus, Simon, saudara, ada bersama dengan kita, saudara. Dan saudara, Judas, saudara, dikatakan Yoses, Yakobus, Judas, Simon, ada bersama-sama dengan kita. Dan saudara perempuannya, dan Ibu Maria, saudara, mereka melihat saudara, situasi, kondisi, penampilan itu, saudara. Memang, saudara, bagi orang Yahudi, kalau tidak ada tamatan dari seorang rabi, sama dengan kita hari ini, kalau tidak tamat pendidikan akademik, sepertinya tidak diterima. Saya mau katakan bukan berarti pendidikan akademik itu salah. Kita perlu, tetapi itu tidak menjadi bahan dasar dalam kita melayani. Panggilan kita, persekutuan kita, perubahan dalam hidup kita, itu menjadi dasar dan mempengaruhi banyak orang, saudara. Nah, orang ini, saudara, orang-orang kampung melihat dari keluarga Yesus. Dia itu tukang kayu. Oh, saudara, perhatikan hari ini seperti Presiden Jokowi, saudara. Dia orang yang carpenter, ya saudara. Tukang kayu, tukang perabot, dikatakan dihina dia, saudara. Tapi kalau Tuhan pilih dia, perhatikan saudara, tidak ada orang yang bisa membatalkan apa yang direncanakan oleh Tuhan Allah Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi ini. Saudara-saudara, hari ini saya mau sampaikan kepada kita, mereka melihat kuasa, mereka melihat, saudara, pengajaran yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, saya mau katakan itu kadangkala, saudara, Tuhan bukan mau menginspirasi dengan orang, oh saya ini hebat, pengajaranku hebat, aku bisa melakukan mujizat. Tidak. Tapi Tuhan mau begini, saudara, bahwa setiap orang itu menjadi percaya kepada Injil, percaya kepada Yesus, percaya kepada rencana Tuhan ke dalam bumi ini. Makanya kalau kita lihat di dalam Markus pasal 1 ayat 15, di situ dikatakan, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian perhatikan saudara, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Perhatikan saudara, Tuhan mau kita itu dibawa masuk dalam kerajaan Tuhan dan percaya kepada Injil. Saya
Percaya saudara, hari ini sama halnya. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Supaya kita itu tetap hold on. Yaitu tetap berpegang kepada Injil yang Tuhan beri kepada kita. Sekalipun kita dapat serangan dari sana, dari sini. Saudara perhatikan. Tapi saya mau sampaikan kalau kita tetap berpegang kepada Injil itu. Saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang sangat diberkati. Dan saudara akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh akan tahu bahwa saudara telah memiliki kerajaan Allah, yaitu kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, yaitu dan kemudian damai sejahtera dan kasih dalam kehidupan kita, saudara. Sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Saya yakin, saudara, memang dunia ini selalu membenci kadangkala dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita hidup dalam kebenaran, maka banyak hal, banyak tantangan yang kita hadapi. Namun saudara jangan kecewa. Sebab Tuhan katakan apa? Bahwa berbahagialah engkau oleh karena aku engkau dianiaya. Sebab upahmu besar di sorga. Saya percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kita semua. Ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ketika kita melihat saudara bahwa Tuhan Yesus mulai berbicara tentang mujizat tapi tidak ada pertobatan. Ketika itu kita baca di dalam Matius 11 ayat 20 dan 21, di situ dikatakan seperti ini. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ paling banyak ia melakukan mujizat, saudara. Yaitu di situ kita lihat, mari kita lihat Matius pasal 11 ayat 20 dan 21. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Perhatikan saudara, kami waktu ke Israel, kami ke Korazim, kami ke Betsaida, kemudian dipimpinlah Turisca. Dia ceritakan Korazim itu kota yang batu-batuan, runtuh-runtuhan, semua saudara, baik di Bethesda maupun di Korazim. Kemudian dia ceritakan di Korazim itu kaya dengan penghasilan minyak zaitun. Dan dikatakan disinilah banyak mujizat terjadi, yaitu di Korazim, saudara. Kemudian kami dibawa ke Bethesda, juga reruntuhan semua, batu-batu reruntuhan yang kami lihat. Ternyata dua kota ini seperti sudah dikutuk, tidak dibangun sampai hari ini. Kalau saudara ke Israel, saudara bisa melihat, saudara, tidak ada sesuatu yang baik terjadi di sana. Makanya saudara-saudara, mujizat-mujizat itu tidak menuntun kita kepada Tuhan kadangkala, saudara. Tetapi saudara dan saya harusnya apa, saudara? Kita harus menjadi Christ-centered, not miracle-centered. Ya saudara, kita ada mujizat, kita ada kesaksian. Tetapi saudara, kita harus centered of Christ, not centered of miracles alone. Yaitu hanya kepada apa saudara, mujizat saja. Tetapi kita harus tahu siapa pelaku mujizat itu. Sehingga kita akan diberkati oleh Tuhan. Pada satu hari Kristus mencela mereka yang mencari Dia. Apa dikatakan oleh Tuhan? Kalau kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 26, di situ dikatakan, Yesus menjawab mereka, perhatikan saudara, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Perhatikan saudara, Tuhan mencela mereka yang datang kepada Tuhan. Sebab apa? Mereka mengharapkan hanya mujizat, mereka mengharapkan ada saudara, roti yang bisa dimakan, ada ikan. Itu aja yang mereka cari. Saudara, kadangkala kekristenan kita tidak tergantung kepada berkat saja, tetapi kita harus bergantung kepada siapa Kristus. Pengenalan kita kepada Tuhan itu menjadi penting. Itu yang akan mengubahkan kehidupan kita. Ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan hari ini di tengah-tengah pandemik. Oh saudara, kita dunia memang kita lihat semua dalam ketakutan. Tapi saudara dan saya harusnya apa saudara? Sudah
punya Kristus karena Kristus menjamin bahwa kita akan memiliki hidup yang kekal di dalam Dia. Kristus katakan, I am the way, the truth, and the life. No one's come to the Father except through me. Akulah jalan kebenaran dan tiada seorang pun datang kepada Bapa tanpa saya, saudara. Itu dikatakan Kristus. Makanya saudara dan saya sesungguhnya ketika kita memiliki Kristus dan membangun pengetahuan kita dalam Kristus, mengenal siapa Yesus Kristus, maka kita itu menjadi berbeda. Makanya Kristus suka bertanya, menurut orang siapakah aku? Menurut dunia siapakah aku? Menurut kalian siapakah aku? Maka murid-muridnya ada yang katakan Yohanes Pembaptis, ada yang katakan salah satu nabi, ada yang katakan Nabi Yeremia. Tapi saudara, ketika menghadap Petrus, Tuhan tanya kembali, menurut engkau siapakah aku? Maka Petrus katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, Tuhan menjadi senang, saudara. Karena itu yang Tuhan cari dalam kehidupan kita sebenarnya. Pengenalan, pengetahuan kita di dalam Tuhan, itu Tuhan mau sekali, saudara. Umat Tuhan di Brastagi, kadang-kala saya nggak ngerti, saudara. Ada karena ucapan kita bisa salah, saudara. Orang meninggal kita katakan Roh Kudus menghibur, padahal yang meninggal kadang-kala belum bertobat, saudara. Saya keluarga belum bertobat, saudara. Saya bingung sampai di mana pengenalan kita akan kebenaran firman Tuhan. Itu yang akan membuat kita menjadi berbeda. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, artinya ketika Tuhan memperhatikan Petrus, dia bisa mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan jadi suka, saudara. Saya mau, saudara, setiap kita memiliki pengenalan akan Tuhan, pengetahuan tentang Tuhan. Tidak hanya berkat Tuhan, tidak hanya, oh Tuhan jawab doa, tapi sampai di mana pengenalan kita dengan Tuhan. Bukankah dalam Hosea mengatakan, umatku binasa oleh karena tidak mempunyai pengenalan akan Tuhan. Saudara dan saya, di tengah-tengah pandemik ini, kita harus tetap mempertahankan iman kita, persekutuan kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Nah, itu yang Tuhan rindukan. Apakah saudara berpikir hanya kalau sudah meninggal, oh itu sudah habis segala sesuatu? Tidak, saudara. Saya mau katakan, kita tidak pernah habis, saudara. Walaupun kita meninggal, kita akan diberkati. Perhatikan, saudara, tulang-tulang Yusuf, saudara. Ketika Musa memimpin bangsa Israel, kita baca di dalam Ibrani pasal 11. Dikatakan di situ, tulang-tulang Yusuf setelah 400 tahun lebih dibawa ke tanah perjanjian. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, sama halnya dengan kehidupan kita hari ini. Bahwa walaupun kita berakhir dalam hidup kita di dalam dunia ini, tapi iman kita akan bertahan terus sampai kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Haleluya. Saudara-saudara, ketika kita melihat ke dalam kebenaran firman Tuhan di sini, memang saudara kita perhatikan kota Nazaret itu, kalau kita lihat apa dikatakan Nathanael. Dari Nathanael, saudara, apa yang kita bisa peroleh di kota Nazaret? Nah, saudara perhatikan, kembali direndahkan kota Nazaret. Tapi saudara tahu bahwa Kristus ada di sana. Kota Nazaret itu berubah menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Saya mau katakan, saudara, hari ini kita di Brastagi, di Tanah Karo, ada gereja Elim, ada doa, ada pendeta di sana. Karena kita ada di sana, saudara, kita berdoa supaya kota Brastagi, Tanah Karo diberkati oleh Tuhan. Nah, saya mau sampaikan hal yang sama. Kalau kita harus jangan beriman supaya COVID-19 tidak datang ke Tanah Karo. Walaupun ada 1, 2, tapi jangan iman. Jangan selalu katakan, oh kota zona merah atau segala sesuatu. Mari kita beri iman, saudara. Supaya kota yang kita kasih, kita berdoa. Supaya di situ kalau bisa 0, saudara. Tidak ada COVID di sana. Kita berdoa supaya Tuhan menolong umat Tuhan. Kita semua terlindungi dari COVID-19. Karena kita berdoa, kita membungkus jemaat Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, saya sangat percaya, saudara, bahwa Kristus
memberkati kehidupan kita ketika kita itu mengenal Dia dengan baik dan kita punya persekutuan dengan Tuhan. Yang terakhir, saudara, apa yang terjadi? Kalau saudara mau tahu, saudara, bahwa penolakan kepada Kristus di Nazaret itu seolah-olah menceritakan penolakan yang besar, yaitu Israel menolak Yesus. Dia disalibkan. Ketika dia disalibkan, maka kita perhatikan Yesus mati di atas kayu salib. Ternyata itu jadi kegenapan, saudara. Kegenapan apa, saudara? Bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Ketika bangsa Israel menolak Yesus, tetapi kita yang bukan Israel diberkati. Kita terima salib itu menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita percaya, saudara, bahwa oleh karena kematian Tuhan, maka dosa-dosa saudara diampuni dan kita diselamatkan dari maut dan kita diberi kuasa oleh kuasa Roh Kudus dan kemudian kita dijadikan anak-anak Tuhan dan kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Hari ini ajarlah kami Tuhan untuk tidak menganggap rendah seperti orang-orang yang ada di Nazaret yang tidak bisa menerima Yesus oleh karena mereka melihat latar belakang daripada Maria dan saudara-saudaranya. Dan ia sendiri dikatakan sebagai tukang kayu. Bapa, ampuni kami kalau kami tidak belajar menghormati satu dengan yang lain. Tidak menghormati pemimpin, tidak menghormati orang tua. Kami berdoa Tuhan, walaupun kesederhanaan Engkau di dalam dunia ini, ternyata itu membawa berkat yang besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini Bapa, biarlah Tuhan Yesus Kristus kami percaya bahwa bukan saja karena mujizat-mujizat yang membuat kami teguh, tetapi kami percaya pengenalan kami akan Tuhan, yaitu berpusatkan kepada Kristus. Persekutuan kami, itulah yang menjadikan berkat besar ya Tuhan dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa hari ini, biarlah Tuhan Yesus, mereka yang sedih hatinya, merasa Tuhan kesepian, merasa tertolak, merasa tidak ada damai hari ini Tuhan ketika mereka beribadah di tempat ini dan juga mendengarkan firman Tuhan ini. Terjadilah mujizat Tuhan dalam hidupmu dan terjadilah kuasa Tuhan dalam hidupmu, yaitu damai sejahtera melampaui segala akal pikiran manusia yang memelihara engkau semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur dan kami berdoa hari ini mereka yang sakit, khususnya Tuhan di Indonesia, bebaskanlah mereka dari COVID-19 dan sembuhkan secara ajaib Tuhan. Sehingga Tuhan, kami akan melihat bahwa tanah Karus bersih dari COVID-19. Ini kerinduan kami. Darah Yesus membungkus berstagi tanah Karu dan jemaat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kalau saudara pertama kali mendengarkan firman Tuhan, saya menantang saudara untuk menerima Yesus Kristus sehingga hidup saudara diberkati. Katakan seperti ini, Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Biarlah Tuhan Yesus, hari ini aku mengakuin melalui mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan Tuhan beri aku pengalaman baru dan hidup baru. Terima kasih Tuhan. Aku hari ini menjadi anak-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat menikmati persekutuan antara satu dengan yang lain. Tuhan Yesus berkati. Amin.